Assalamualaikum, hai gimana kabarnya, sehat-sehat kan? Alhamdulillah aku dan sekeluarga juga dalam kondisi sehat walafiat. Share lagi aktivitas aku. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan penuh berkah, bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kelancaran selama menjalankan puasa dari awal hingga akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum puasa kemarin, persiapan apa yang kalian lakukan nih teman-teman? Kalau aku kemarin sebelum puasa aku bikin stok menu masakan untuk sahur. Maksudnya biar lebih gampang aja gitu, nggak ribet, biar satset bangun tidur tinggal manasin aja. Soalnya hari pertama puasa aku tuh belum bisa puasa teman-teman, karena biasalah ya penyakit perempuan. Apalagi baru beberapa hari, jadi perut aku tuh lagi mules-mulesnya, tahu sendiri kan teman-teman. Jadi kalau udah ada stok begini aku jadi lebih enak lah, lebih gampang. Oke, kita ke video ya. Kemarin aku tuh masak stok 4 macam lauk teman-teman. Di antaranya rendang daging, orek tempe teri, cumi asin cabai hijau, terus yang terakhir ayam ungkep. Nah, itu ayamnya udah aku ungkep ya, sambil aku tuh goreng tempe. Di sini tuh aku goreng tempe dulu, tempenya udah aku iris tipis-tipis biar agak renyah. Dan tadi ayamnya udah aku masukin ke food container ya teman-teman. Nanti kalau udah dingin baru aku masukin ke kulkas. Itu tadi ayamnya aku pilih yang bagian sayap aja. Sengaja aku goreng tempenya tuh nggak pakai minyak yang banyak ya, karena aku tuh nggak pernah nyimpen yang namanya minyak jelantah. Lagian pakai minyak secukupnya aja juga masih bisa mateng kan, juga bisa garing gitu. Jadi setelah goreng tempe nanti minyaknya kan tinggal sedikit tuh, nanti aku goreng teri juga. Nah setelah itu baru minyaknya sisanya sedikit banget aku buang aja. Oh ya, aku voice over hari Kamis, jadi nanti malam insya Allah aku baru ikut sahur. Jumat besok baru mulai puasa. Nah ini dia nih masakan yang mau aku masak buat stok. Semua udah aku prepare ya teman-teman, udah ngantri nunggu giliran kapan dimasaknya. Pertama aku mau masak cumi asin cabai hijau, dan semua bumbunya itu aku blender ya teman-teman. Nah kalau untuk rendang dagingnya aku beli bumbu giling ya. Pokoknya gimana caranya tuh biar aku nggak terlalu capek gitu. Jadi kalau ada bumbu jadi bisa ngebantu aku. Kalau cumi asin dan orek tempenya, bumbunya semua itu aku blender sendiri. Soalnya aku masih punya cabai dan bawang yang tinggal sedikit sih. Tapi masih aman lah, masih cukup takarannya untuk 2 masakan ini. Oke, ini tempe dan terinya udah aku tiriskan. Sekarang aku mau apa ya? Aku mau blender cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan aku kasih sedikit cabai rawit. Tapi ternyata aku lupa blendernya itu nggak aku kasih karet teman-teman. Jadi agak sedikit muncrat tuh airnya. Setelah itu aku baru mau numis cumi asin cabai hijaunya. Itu cumi asinnya sebelumnya udah aku rebus dan sudah aku iris kecil-kecil ya teman-teman. Maksudnya aku iris-iris. Dan ini cabai hijaunya aku masukin aja, aku tumis sampai benar-benar harum, dan baru aku masukin cuminya. Kemudian kasih bumbu deh, seperti biasa bumbunya ya sesuai selera kalian ya. Kalau aku sih masih setia pakai masako, penyedap rasa, garam sedikit, dan terakhir aku kasih gula. Tapi ada juga ya yang gak suka pakai gula. Mereka tuh lebih cenderung yang menonjol itu rasa asinnya ya teman-teman. Kalau aku sih gak suka masakan yang terlalu asin, tapi aku paling suka sih masakan yang pedas-pedas manis. Jadi balik lagi selera masing-masing ya teman-teman. Masakan aku ini bukan jadi patokan. Kalian kalau masak-masak begini senengnya dibantuin apa masak sendirian aja nih? Kalau aku jujur aku sukanya masak sendiri aja ya teman-teman. Maksudnya nggak usah pakai dibantuin gitu, karena kalau dibantuin menurut aku tuh kerjaan jadi makin lama gitu. Terus dapurnya jadi berantakan. Soalnya kalau aku sendiri masak memang nggak yang berantakan gitu.
Sebenarnya anak aku tuh sudah menawarkan bantuan, tapi mereka sendiri bingung gitu apa yang mau dibantu. Karena semua udah aku prepare malam harinya. Jadi sorenya tuh tinggal eksekusi aja. Lain halnya kalau hanya masak 1 atau 2 macam untuk langsung dimakan, untuk langsung dikonsumsi gitu. Baru kadang aku minta dibantuin sambil ngajarin mereka juga kan. Jangan sampai nggak mengenal dapur sama sekali. Apalagi untuk anak perempuan, tapi menurut aku anak laki-laki juga harus seenggaknya mengenal dapur juga, karena suatu saat mereka tuh nggak hanya mengandalkan orang lain, seenggaknya mereka bisa melakukan sendiri karena kan sudah ada bekal. Nah, aku menerapkan di anak-anak aku saat mereka libur sekolah atau free dari tugas-tugas sekolah lah. Seperti pengalamanku sendiri, aku tuh gak mau terjadi sama anak-anak aku. Dulu waktu masih gadis, cerita sedikit ya teman-teman. Dulu tuh waktu masih gadis, waktu masih sama orang tua aku tuh gak pernah yang namanya masak di dapur. Ya paling masak mie yang aku bisa seingat aku ya. Mungkin karena mama aku tuh lebih memprioritaskan anak-anaknya lebih fokus belajar, jadi jarang banget ngajarin yang namanya masak. Tapi bukan berarti nggak diberi tanggung jawab dengan kerjaan rumah ya teman-teman. Justru aku diberi tugas bagian cuci piring, terus teteh aku bagian nyapu ngepel. Tapi kadang-kadang kita sering bertukar tugas karena biar nggak bosen. Di situ yang nanganin masak mama aku sendiri. Terus untuk cuci-cuci baju itu dipercayakan mama aku sama ART. Tapi khusus untuk cuci baju dan setrika aja ya teman-teman. Alhasil setelah menikah aku tuh gak bisa apa-apa. Nah alhamdulillahnya saat itu suami aku tuh sabar dan paham banget sama istrinya yang gak bisa masak. Berjalannya waktu akhirnya bisa juga. Itu pun juga banyak dibantu sama suami. Oh iya, selama aku ngomong ngalor ngidul sampai lupa mau nyapa kalian. Kalian nonton video aku di jam berapa nih? Semoga video aku ini bermanfaat, menghibur kalian di sela-sela waktu istirahat kalian ya. Atau malah kalian nontonnya video aku ini setelah sahur atau menjelang berbuka. Soalnya aku tuh nggak tahu ya kalian nontonnya itu di jam berapa dan kapan. Karena video ini tuh tayangnya jam 8 malam. Hari ini kalian masak apa untuk buka puasanya? Kalau aku nanti sore setelah aku dubbing ini, aku ini kan dubbing siang hari ya teman-teman. Nah sorenya nanti aku mau beli takjil aja di luar. Dan nanti nggak tahu juga mau beli apa. Yang penting lihat-lihat aja dulu sambil ngabuburit. Sahur dan buka pertama waktu itu menu pertama aku yang aku suguhin rendang daging. Makanya pas puasa hari kedua rendang dagingnya udah ludes. Dan nanti malam kan puasa hari keempat nih. Stok aku yang aku masak ini nih tinggal cumi asin cabai hijau doang. Untuk orek tempe teri dan rendang udah habis. Dan ayam ungkepnya juga tinggal 2 potong yang tersisa. Alhamdulillah. Kalian tim sahurnya makan sayur atau enggak? Kalau aku ya, kalau sahur entah kenapa ya enaknya menunya itu tuh yang kering-keringan aja tanpa kuah. Tapi yang bagus itu harusnya dilengkapi dengan sayur mayur ya. Makanya setiap sahur aku tetap masakin sayur tumisan atau beningan. Tapi malah nggak laku, kan mubazir ya teman-teman. Jadi sementara beberapa hari ini aku skip dulu lah masak sayur. Tapi kalau buka pasti aku selalu sediain sayur. Oke lanjut, sekarang aku mau masak orek tempe. Sementara di tungku sebelahnya itu aku masih masak rendang ya teman-teman. Karena nunggu airnya sampai susut baru aku mau kasih santan. Aduh aromanya Masya Allah, tabarakallah, enak banget. Dan nanti isi rendang inilah yang pertama kali habis ya teman-teman. Tuh lihat, sudah kebiasaan aku setiap masak kalau ada yang gak beres, kalau ada tumpahan-tumpahan pasti segera aku elap. Karena risih ya teman-teman. Alhamdulillah kuah rendangnya udah susut, tinggal aku kasih santan.
Tahu nggak, sebelum masak mie rendang kemarinannya tuh aku udah beli kelapa parut. Maksudnya nanti aku mau sangrai dan separuhnya mau aku peras. Tapi ternyata pas mau aku masak sekarang ini nih basi teman-teman. Ya udah deh, akhirnya rendangnya nggak aku kasih kelapa sangrai. Tapi tetap jadi idola kok. Oke, sekarang masak memasaknya udah beres, udah kelar semua. Dan tadi sudah aku masukin satu persatu ke food container. Tinggal nunggu dingin aja, baru selanjutnya masuk freezer. Lanjut, sekarang aku mau taruh dulu masakan aku di meja. Aku susun yang rapi sebelum aku masukin freezer. Terus aku mau capture dulu untuk aku posting di Instagram aku. Kalau kalian sering lihat IG aku, pasti kalian sudah tahu duluan masakan yang aku masak sebelum video ini tayang. Oh ya, jika kalian mau berteman sama aku, silahkan follow IG aku ya. Nama IG-nya Mama Nafa 81. Oke deh teman-teman, aku sudahi dulu vlog aku kali ini. Kita ketemu lagi di vlog aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.